Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat mengertikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat mengertikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus, Engkaulah permata hatiku, permata hatiku. Menghentikanmu, kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat mengertikanmu. Haleluya, tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah dan semakin indah. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Maha besar Allah Bapa kami yang berada di surga, Allah yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada petang hari ini kami naikkan puji syukur dan makasih buat kemurahan dan kasih-Mu ya Bapa. Engkau memelihara kami, Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk berhimpun di rumah-Mu ini Tuhan, untuk kami memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kuserahkan hati dan pikiran kami, dan kami mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk menyertai hidup kami Tuhan. Dan kami buka hati dan pikiran kami, sebentar kami akan terima berkat firman-Mu. Ya Tuhan, pakailah hamba-Mu ya Tuhan, untuk melimpahkan berkat-Mu atas kami. Ya Tuhan, kiranya firman-Mu akan membimbing kami, menuntun kami ya Tuhan, karena kami percaya bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan suluh bagi jalanku. Ya Tuhan, supaya langkah hidup kami tidak ada dalam gelap, akan tetapi ada dalam terang. Tuhan, terima kasih, kuserahkan hamba-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu menyertai hamba-Mu Tuhan. Biarlah berkat-berkat firman-Mu limpah atas kami,
supaya dalam hidup kami, langkah hidup kami, ya Tuhan, dapat menjalankan kehendak-Mu Tuhan. Langkah hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Ampunilah kami Bapa. Segala puji hormat syukur, kebesaran kemuliaan bagi nama-Mu, kami persembahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih Tuhan. Ya, puji nama Tuhan, pagi hari ini kita belajar mengenai komitmen. Ya, ada dua orang yang datang ke ibadah ketika Tuhan Yesus ada di dalam Lukas 18 ayat yang ke-10, yaitu orang Farisi dan orang pemungut cukai. Orang Farisi duduk di depan dan kemudian berkata, dia mengucap syukur kepada Tuhan karena dia merasa lebih unggul. Aku tidak seperti dia. Dia merasa benar, dia merasa lebih saleh dari orang pemungut cukai itu. Sementara pemungut cukai itu merasa tidak layak dan dia berada di belakang. Dan kemudian dia menepuk dirinya dan berkata, aku tidak layak, ampuni aku Tuhan, ampuni aku orang berdosa. Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih Tuhan, orang yang paling sulit untuk diubah, kecuali kalau Tuhan Yesus sendiri yang bertindak, adalah orang yang merasa benar. Orang yang merasa sok saleh. Itu adalah orang-orang yang paling sulit untuk dirubah. Ya, dia merasa punya komitmen yang tinggi, dia merasa punya komitmen yang kuat untuk mengasihi Tuhan. Sesungguhnya dia tidak punya komitmen apa-apa dengan Tuhan karena dia merasa paling benar. Demikian juga dengan orang yang paling sombong. Jadi ada beberapa ciri orang sombong. Orang sombong cirinya itu seperti yang beberapa waktu yang lalu dibicarakan, dia merasa dirinya paling benar. Dia merasa dirinya paling saleh. Dan tidak ada seorang pun orang sombong yang mau dikatakan bahwa dia sombong. Ya, tidak ada hukum yang bisa menjerat dia, karena di dalam KUHP tidak pernah ada bahwa orang sombong itu kemudian melanggar hukum. Padahal kesombongan ini adalah dosa yang paling tua, malaikat yang jatuh. Ya, malaikat yang jatuh itu karena kesombongan dia. Bapak Ibu dan Saudaraku, pagi hari ini kita belajar mengenai komitmen. Komitmen itu adalah berasal dari bahasa Latin, komiter, yang artinya menyatukan, yang artinya mengerjakan, yang artinya menggabungkan dan mempercayai. Jadi lewat komitmen yang dibuat oleh seseorang, itu adalah sebenarnya sumpah dari diri dia sendiri, untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Sehingga kita tidak bisa menuduh, tidak bisa menghakimi. Seperti saya sekarang mengatakan, ayo dong buat komitmen, tidak bisa Bapak Ibu. Saya hanya menyampaikan apa pelajaran pada pagi hari ini. Jadi silakan Bapak Ibu untuk membuat diri Bapak Ibu sendiri, apakah itu menyatukan diri dengan Tuhan, menyatukan diri dengan keluarga, menyatukan diri dengan pekerjaan, menyatukan diri dengan orang-orang terdekat. Itu adalah sebuah komitmen. Atau mengerjakan, aku mau mengerjakan pekerjaan yang dipercayakan Tuhan ini dengan sungguh-sungguh. Ya, saya baru pulang dari Surabaya Bapak Ibu. Kemudian saya istirahat di Jogja, rencananya itu Sabtu siang lah saya, Sabtu agak siang sekitar jam 10 saya mau pulang karena sorenya juga pelayanan kaum muda. Tapi ternyata mendapatkan berita di hari Jumat itu sekitar jam 10 malam kurang bahwa Mbak Tutik sudah dipanggil pulang, ya, sudah meninggal. Jadi kemudian saya buru-buru untuk ke Cilacap. Dan saya sampai di Cilacap karena berangkat sangat lelah Bapak Ibu. Terus terang aja saya kemudian sampai dengan jam 4 pagi kemudian saya berangkat jam 5 sampai di
Cilacap jam 9 pagi, kemudian langsung menuju ke rumah duka. Dan kemudian memakamkan sampai selesai sekitar jam 12 ya. Jam 12 istirahat sebentar, kaum muda. Ya. Kenapa bisa begitu? Ada janji saya untuk saya sendiri. Komitmen itu menyatukan saya dengan Tuhan, mengerjakan apa yang saya katakan, atau menggabungkan diri. Jadi kalau komitmen dengan satu komunitas, menggabungkan diri dengan kuat, jangan mengkhianati komunitas yang ada. Ya, Bapak Ibu kemudian mempercayai. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu. Ya. Konsekuensi sebuah komitmen ternyata butuh pengorbanan. Kalau komitmen itu hanya diucapkan dan kemudian tidak dilakukan, apalagi dia berkali-kali membuat komitmen, maka itu berarti komat kamit. Ya, bukan komitmen, tapi hanya komat kamit. Ngomongin tok, aku akan setia, ya, aku akan begini. Jadi mari Bapak Ibu dan Saudaraku, ya, kita bersedia mengorbankan waktu dan tenaga, juga sumber daya yang ada. Ini konsekuensinya. Ketika orang membuat komitmen, konsekuensinya dia harus mengorbankan waktu, tenaga, dan sumber daya yang ada. Yang kedua, komitmen itu mempunyai konsekuensi. Tindakan berdasarkan komitmen dapat menunjukkan pribadi seseorang. Siapa dia? Orang ini pelimpan apa enggak? Orang ini bisa dipegang omongannya apa tidak? Jadi kalau orang itu punya komitmen dan kemudian dia melakukan tindakan yang berdasarkan komitmen yang ada, itu menunjukkan siapa dia. Tadi saya buka dengan satu ilustrasi, bukan ilustrasi, tapi cerita di dalam Alkitab. Bagaimana ada seorang Farisi yang datang dan kemudian dia membanggakan diri, aku bersyukur kepada Engkau ya Allah, aku tidak seperti dia. Ya. Tapi sebaliknya kemudian ada orang pemungut cukai, ya, yang merasa tidak layak untuk menghadap Tuhan, tapi dia dari jauh dan berkata, aku orang berdosa, aku orang berdosa. Dua-duanya datang, tapi satu punya komitmen untuk memperbaiki diri dan satu lagi meninggikan diri. Tindakan yang menunjukkan siapa dia itu bisa dikuatkan dengan adanya sebuah komitmen dalam diri. Tidak terlihat Bapak Ibu. Saya tidak bisa menilai, oh si A ini punya komitmen, si ini punya komitmen. Tidak terlihat sama sekali. Itu adalah perjanjian antara diri sendiri. Atau di dalam bahasa komunikasi ini disebut sebagai intrapersonal. Ngomong dengan diri sendiri. Tentu Allah itu maha tahu. Allah yang mengetahui segalanya. Ya. Saya tahun ini akan lebih sungguh-sungguh. Ya. Saya tahun ini akan bukan hanya bertumbuh secara usia, karena tidak semua orang yang bertumbuh usia itu orang yang dewasa. Ya, ada begitu banyak juga orang yang sudah tua, tetapi tingkah lakunya seperti kanak-kanak. Ya, karena dia tidak punya komitmen mungkin. Jadi komitmen ini melandasi tindakan dan membuat seseorang lebih terarah dalam bertindak. Jadi hidupnya nggak ngawur. Langkah hidupnya itu jelas. Kemana dia mau pergi itu didasarkan pada apa yang dia janjikan kepada diri dia sendiri. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, kita terlalu sering untuk mendengar kata komitmen ini. Bahkan kita seperti dipaksa untuk membuat sebuah komitmen. Pagi hari ini berbeda Bapak Ibu.
Saya tidak pernah memaksa. Saya hanya menyampaikan, ini loh satu beritanya begini. Ya, Bapak Ibu pun juga bisa berkata, saya nggak butuh komitmen. Ya silakan, nggak apa-apa. Yang penting hidup baik. Ya. Suatu saat saya bersih-bersih rumah di Bogor, Bapak Ibu. Suatu saat saya bersih-bersih rumah di Bogor sendirian. Dan setiap kali saya ke Bogor, itu saya bertemu dengan pengurus masjid. Selalu dia memakai seragam pengurus masjid itu, kemudian di sini ditulisi peduli Ciper, karena rumah kami itu di sana Ciomas Permai, disingkat Ciper, peduli Ciper. Setiap hari orang ini keliling dengan membawa sapu dan membawa sekop ya, serok itu ya. Kalau dia melihat sampah, dia kemudian tidak dibayar, dia hanya punya tekad, saya ingin lingkungan saya ini bersih sepanjang jalan Bapak Ibu. Jadi kalau ada plastik, buang plastik, dia tidak pernah kemudian ngomel, kurang ajar orang itu, Bang. Dia diem, kemudian dia turun. Ketika kami bersih-bersih, kemudian dia berkata, Pak, boleh saya bantu, Pak? Oh ya. Kemudian dia bantu kami bersih-bersih itu. Saya kasih uang, nggak mau. Enggak, Pak. Apa yang dia katakan? Jangan merusak janji saya. Ya, uang bisa merusak, Bapak Ibu. Saya ingin kasih apa orang ini ucapan terima kasih saya gitu ya. Ya, akhirnya kemudian Pak, karena ada barang-barang, ada besi, ada ini gitu ya. Ini sayang Pak, kalau mau dibuang saya ambil aja, silakan. Terarah Bapak Ibu, karena dia punya landasan yang kuat, tindakannya terarah, tidak mudah diombang-ambingkan. Banyak pendeta yang jatuh karena uang, ya, karena dia tidak punya komitmen. Kalau dia punya komitmen, dia punya landasan yang kuat, tindakannya terarah. Wah, saya salut itu. Ya. Dan pasti Bapak Ibu banyak anak-anak Tuhan yang lebih dari itu, ya, punya tindakan yang terarah. Ya. Problem pokok adalah kesetiaan dan konsistensi, adalah kuat atau lemahnya sebuah komitmen yang dibuat. Ini problem pokoknya. Kesetiaan itu berbicara tentang bagaimana dia berdiri dan tidak goyah. Konsistensi itu berbicara tentang ketetapan langkah terus-menerus. Jadi mari kita belajar di dalam Wahyu 2 ayat 1 sampai dengan yang keempat ini. Tolong dibacakan. Wahyu 2 ayat 1 sampai dengan 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Kepada jemaat di Efesus, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Amin. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga itu merupakan tindakan, kalau Bapak Ibu yang senang baca, itu tindakan masa lalu. Ya. Aku tahu engkau tidak sabar. Aku tahu jerih payahmu. Aku tahu pekerjaanmu. Aku tahu ketekunanmu. Aku tahu, ayat yang ketiga, engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau
tidak mengenal lelah. Aku tahu itu. Ayat yang keempat itu adalah kondisi saat itu. Kondisi sekarang. Namun aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Tidak kuatnya di dalam komitmen. Kesetiaan dan konsistensi ini. Oh, dulu dia setia loh. Baru dikenal dengan orang itu. Wah, dia dulu setia, Pak. Dia dulu pelayan Tuhan. Dia dulu melayani, luar biasa melayani. Tapi sekarang gimana? Nah itu, Pak. Sekarang sudah nggak ke gereja lagi. Sekarang sudah begini, Pak. Sekarang sudah begini. Itu dulu. Kasih yang mula-mula menjadi hambar, kasih yang mula-mula menjadi hilang. Karena tidak ada komitmen. Ya, dulu setia, Pak. Dulu taat, Pak. Itu dulu. Setidak-tidaknya grafik itu harus setidak-tidaknya, Bapak Ibu. Kalau tidak mau dikatakan sebagai orang yang bertumbuh dewasa, setidak-tidaknya grafik itu tetap gitu loh. Jangan menurun. Tapi yang dikehendaki oleh Tuhan kan dikehendaki oleh kita semua kan bukan sekedar kita grafiknya, tapi ini setidak-tidaknya. Dulu oke lah. Ya. Tapi kita kan ingin begini. Kalau dulu tekun ya tekun terus. Naik terus. Setia terus. Berani mengorbankan waktu. Kalau dulu berani mengorbankan waktu, dia lebih terus, naik terus. Itu tindakan yang terarah, itu tindakan yang didasarkan pada sebuah komitmen. Dan semuanya itu menunjukkan siapa dia. Oh, sekarang enggak, Pak Rudi, waduh sayang banget loh. Siapa dia? Orang yang pelin-pelan, orang yang mudah diombang-ambingkan, mudah dipengaruhi sehingga dia kemudian menjauh dari Tuhan. Siapa diri dia? Karena tindakannya itu tidak didasarkan pada tidak terarah, tidak punya kedekatan dalam diri, tidak intrana personal, tidak berbicara pada diri sendiri. Hei jiwaku, mengapa engkau letih lesu? Hei jiwaku, bangkit, kata Daud begitu. Ketika Daud merasakan keletilesuan dan kemudian dia berkata, hei jiwaku, mengapa engkau letih lesu? Bangkitlah, bersukacitalah. Dia mengatakan pada diri sendiri. Sehingga membawa kita kepada satu tindakan yang dilandasi pada komitmen yang kuat. Jemaat di Efesus ini kemudian meninggalkan kasih yang mula-mula. Dalam Alkitab saya ini tertulis dalam tulisan warna merah, Bapak Ibu, untuk membedakan bahwa ini ucapan langsung dari Allah, dari Tuhan. Tuhan sendiri yang menegur jemaat di Efesus, di manakah kasih-Mu yang mula-mula? Ayat yang kelima kemudian berkata, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula. Lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kekidianmu, akan mengambil kesaksianmu. Karena dia sudah jatuh dan kemudian kesaksian yang begitu hebat itu kemudian hilang dalam pikiran orang bahwa ini orang hebat. Ya, Bapak Ibu saudaraku, minggu yang lalu saya cerita tentang seorang hamba Tuhan yang begitu hebat. Ya, hamba Tuhan yang dari Amerika yang begitu terkenal. Pemakamannya saja dihadiri oleh wakil presiden Amerika. Tapi 3 bulan kemudian terbongkarlah semua keborokan dia, kebusukan dia. Akhirnya nama dia kemudian lenyap dari pikiran orang bahwa dia orang hebat. Kaki diannya itu diambil.
Rasul Paulus sudah mati 2000 tahun yang lalu, tapi nama dia tetap melekat dalam pikiran kita. Kaki dianya tetap menyala. Orang yang meninggalkan kasih mula-mula, Tuhan katakan, aku akan ambil kaki dianmu. Kemasuran, kemuliaanmu, kesaksianmu yang hebat akan hilang lenyap dalam pikiran orang-orang, akan hilang. Seperti yang tadi saya katakan Bapak Ibu, orang ini hebat, dulu hebat, orang yang melayani, wah setianya luar biasa. Hilang lenyap dalam pikiran kita. Digantikan dengan sekarang dia sudah begini. Sudah kehilangan kasih yang mula-mula. Jadi lemahnya sebuah konsistensi, lemahnya sebuah kesetiaan, itu akan membuat hancur sebuah komitmen. Jadi sebuah komitmen tidak cukup hanya dibuat janji diri kita dengan kita sendiri, saya mau begini. Tidak cukup hanya berkata untuk janji itu pada diri sendiri, saya mau begini. Tapi kesetiaan dan kekuatan konsistensi itulah yang dibutuhkan ketika dia menjalankan sebuah komitmen. Kalau kita mau maju Bapak Ibu. Ya, kematian membuat kita, saya kalau mengubur orang meninggal itu, saya bayangkan diri saya loh Bapak Ibu. Jadi kalau saya menghadap di peti jenazah itu, ada kata ini saya gimana ini, kemana saya ini? Kan selama ini kita hanya tahu teorinya kan, ya orang mati kemudian rohnya itu ditaruh Tuhan di Hades, ya di Hades itu dunia orang mati. Ngapain terus ngapain? Baru dipisahkan antara orang baik dengan orang jahat. Orang yang jahat berada di dalam satu tempat perhentian yang tidak menyenangkan, belum neraka, tapi dia sudah kepanasan, dia sudah kekeringan. Tolong dong, aku butuh air. Seperti kisah Lazarus, orang yang pengemis yang boroken itu, dan orang yang kaya yang dimana Lazarus tinggal di depan pintu rumahnya, dan orang yang kaya itu setiap hari mengalami kenikmatan hidup, tapi tidak peduli dengan Lazarus yang di depan mata dia tidak peduli. Dan ketika mati, Lazarus mati, orang kaya mati, kemudian dia berada di dalam satu tempat yang tidak nyaman, belum neraka itu. Dan bayangkan, kalau tindakan saya tidak terarah, kalau langkah hidup saya tidak ada tujuan, ya, kalau saya disakiti, saya juga bisa menyakiti. Kalau kamu menyakiti saya bisa lebih hebat menyakiti kamu. Tapi kalau saya punya komitmen, sebenci apapun engkau pada diri saya tidak akan peduli. Saya tidak punya balas dendam apapun. Saya akan melayani Tuhan. Kita bayangkan di peti jenazah kemana kita? Apakah kita ke Firdaus menunggu kedatangan Tuhan dalam kondisi tempat yang nyaman, atau dalam tempat yang tidak nyaman, sampai Tuhan kemudian datang dan kemudian orang yang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan, baru kemudian kita naik ke surga bersama-sama dengan Tuhan. Baru di sanalah kemudian ada penghakiman, ya, baru kemudian kita diperhitungkan mana yang lebih setia, yang kurang setia ini ya diberi, asal perbuatan baik dikasih itu upahnya sama Tuhan. Kemana kita pergi? Mari hidup kita ini melangkah dengan arah yang jelas Bapak. Jadi ini satu tindakan. Kenapa ini kehilangan? Telah meninggalkan kasih-Mu yang semula, ditegur oleh Tuhan. Kau kehilangan kasih-Mu. Perbaiki dengan sebuah janji pribadi kita. Dan kemudian kita lakukan dengan setia, konsisten kita. Kalau enggak kita akan mudah terombang-ambing. Lemahnya sebuah komitmen. 1 Raja-Raja 11 ayat 4 sampai dengan yang ke-7. 1 Raja-Raja 11 ayat 4 sampai dengan 7. Sebab pada waktu Salomo sudah tua,
istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Moloch, dewa kejijikan sembahan dari orang Amon. Sengaja saya stop Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca seterusnya sangat mengerikan. Semua dewa disembah. Dewa Molok, Kamos, apalagi itu, Asitoret. Semua dewa disembah dia. Dia kehilangan kasih yang mula-mula kepada Allah. Coba bandingkan 1 Raja-Raja 4 ayat yang ke-29 sampai 30. Betapa dia hebat pada saat itu. 1 Raja-Raja 4 ayat 29 sampai dengan 30. 1 Raja-Raja 4 ayat 29 sampai dengan 30. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut, sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala bani timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Luar biasa. Dia punya hikmat. Gara-gara apa Pak Ferry? Perempuan itu yang menyondongkan hatinya. Tapi sebenarnya bukan perempuan. Hatinya dan pikiran dia yang tidak dijaga. Kalau dia punya kekuatan itu ya, kekuatan hidup yang baik, dia punya janji yang kuat, dia punya konsistensi, dia punya kesetiaan. Tidak mungkin Alkitab mencatat hal ini tentang Raja Salomo yang meninggalkan kasihnya yang mula-mula. Tapi semua dewa disembah dia. Untuk apa sebenarnya? Karena semua cewek-ceweknya semua itu berasal dari bangsa lain yang menyembah ini, dia ikut menyembah ini, dia ikut. Hatinya yang terbuka untuk hal yang kotor. Bapak Ibu saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan. Jadi godaan Salomo ini, hilangnya komitmen ini karena dia tidak punya pegangan yang kuat. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 17. Ya, silakan dibaca di bagian terakhir ya, tapi belum yang terakhir, sungguh-sungguh yang terakhir belum. 2 Petrus 3 ayat yang 17. 2 Petrus 3 ayat yang ke-17. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang terkasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Kehilangan pegangan, terseret akhirnya. Dan dia kemudian, ya udah kalau sudah terseret, kehilangan pegangan, dia sudah ngikut aja arus, kemudian ngikut aja. Sampai akhirnya betul-betul tersesat. Jadi dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-17 ini dikatakan, dia kehilangan pegangan. Tetapi kamu saudara-saudara yang kasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret. Kita sudah tahu, sebelumnya sudah tahu. Alkitab sudah tahu, berita keselamatan sudah tahu. Jadi jangan pernah berpikir bahwa orang-orang Kristen yang kehilangan imannya itu, yang kemudian dia meninggalkan Tuhan, bukan orang yang tidak mengetahui berita baik. Karena dia nggak waspada, Pak. Sayang banget gitu.
Bapak Ibu Saudaraku yang sangat dikasih Tuhan, terutama kaum muda tempat ini ya, saya sedang mengingatkan kaum muda, terus terang aja ada keprihatinan saya yang mendalam untuk kaum muda. Setiap kali ibadah saya selalu nanya kepada mereka, apa yang kamu baca firman Tuhan hari ini? Apa kamu, ya ibadah-ibadah yang dulu saya juga nanya, kamu doa enggak untuk hari ini? Enggak. Lebih asik dengan HP, lebih asik dengan WA, lebih asik dengan, tapi hubungan dengan Tuhan semakin lama semakin lemah. Waspada kaum muda, sebagai bentuk cinta saya, I love you full ya. Saya sedang mengingatkan, ya, pegang komitmen dengan Tuhan, pegang janji diri sendiri dengan Tuhan, pegang teguh. Tantangan zaman saya, tantangan dengan orang yang sudah umur 50 tahun ke atas dengan tantangan kaum muda jauh lebih hebat tantangan dari kaum muda. Kalau enggak waspada akan mudah terseret, akan mudah kehilangan kasih yang mula-mula. Waspada di situ. Jadi supaya kita kuat di dalam kehidupan kita ini, hiduplah berpadanan dengan panggilan yang selaras. Ya, Efesus 4 ini ayat 1 sampai dengan yang ketiga, hendaklah dalam hidupmu itu berpadanan dengan Injil, berpadanan dengan panggilan. Kita dipanggil untuk mendapatkan berkat dan untuk memberkati, bukan menjadi batu sandungan, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk mempermalukan nama Tuhan. Ini kekuatan, yaitu hidup dalam padanan dengan Injil Tuhan, dengan panggilan Kristus. Aku dipanggil untuk diselamatkan. Ini kekuatan. Dan bagian terakhir Bapak Ibu dan Saudaraku, Roma 12 ayat 11 sampai dengan 12. Ya. Roma 12 ayat 11 sampai dengan 12, demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Amin, Bapak Ibu. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Ya. Mulai kendor tadi kan, kehilangan kasih yang mula-mula, kenapa? Karena kendor. Tetapi punya roh yang menyala-nyala dan layani Tuhan. Melayani Tuhan bukan hanya di mimbar ini saja, tetapi melayani Tuhan di setiap Tuhan mempercayakan tempat di mana Bapak Ibu tinggal ada. Disitulah kita melayani Tuhan. Menjadi pelayan toko, orang sabar gitu ya, layani dengan baik. Menjadi bendahara di kantor, jadilah bendahara yang jujur. Jadilah bendahara yang jujur. Kalau mengerjakan proyek dipercayakan Tuhan di situ, layani Tuhan di tempat itu. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Permuliakan Tuhan di situ. Jangan hanya cari untung, cari duit. Dan kemudian kita menghalalkan semua cara. Kita akan kehilangan pegangan kita. Tapi layani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Ya puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan. Pada ibadah kali ini kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah secara online bisa mempersiapkan roti dan juga
anggur kalau ada, jika tidak ada bisa mengganti dengan minuman yang lainnya, bisa sirup, bisa teh, ya, bisa yang ada, tetapi dengan satu keyakinan mewakili tubuh dan darah Tuhan. Mari kita akan persiapan diri kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Bapa, kami sungguh bersyukur kepada Engkau Tuhan. Firman-Mu telah kami dengar Tuhan. Kami ingin menyatakan cinta kami kepada Engkau Tuhan dengan cara mempersembahkan tubuh kami ini. Bukan hanya sebagai satu persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan, tetapi dengan segala apa yang bisa kami lakukan, potensi-potensi yang ada, yang bisa kami persembahkan kepada Engkau Tuhan, sehingga itulah yang menyenangkan hati Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Di tangan kami ini ada roti sebagai lambang tubuh Tuhan, dan anggur sebagai lambang darah Kristus yang sebentar akan kami makan dan minum. Dan inilah kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita, hormat akan tubuh Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus kita makan tubuh Tuhan ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Dan sekarang saudaraku yang kasih Tuhan, kita ambil gelas yang berisi anggur ataupun penggantinya sebagai lambang darah Kristus. Kita pegang dengan tangan kanan kita dan kita dekatkan di dada kita sebagai bukti bahwa Dia Tuhan Allah yang mengasihi kita, Dia Tuhan Allah kekasih jiwa kita. Dan inilah firman-Mu Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat gelas kecil ini lebih tinggi dari kepala kita, hormat akan darah Kristus. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Darah Kristus, dalam nama Tuhan Yesus kita minum darah Tuhan ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita angkat tangan kita ucapkan syukur dan terima kasih kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau ya Bapa. Telinga kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan pikiran kami menangkap, hati kami menjadi tanah yang subur untuk firman itu bertumbuh dalam hidup kami. Kami ingin maju Tuhan, kami ingin setia, kami ingin
konsisten di dalam menjalankan hidup ini, yaitu hidup menjadi ciptaan yang baru di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami pulang di dalam berkat-berkat kasih kemurahan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, Anak yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita. Kita katakan Dia Allah yang maha baik, Allah yang mengasihi kita, Allah yang memberkati kita, Allah yang melindungi kita. Dia Allah yang menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Dia Allah yang menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Bapa di dalam kerajaan surga, hamba berdoa buat anak-anak-Mu, baik yang mengikuti ibadah online maupun yang ada di tempat ini Tuhan. Engkau memberkati dalam rumah tangganya, Engkau memberkati dalam usaha pekerjaannya, Engkau memberkati di dalam kehidupan keluarganya Tuhan. Baik anak cucunya dimanapun berada, Engkau berikan kesehatan, Engkau jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari segala sakit penyakit. Bahkan sebaliknya Tuhan, berkat-berkat-Mu Kau berikan secara limpah bagi anak-anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Jika sebentar juga anak-anak-Mu ini memberikan persembahan, Engkau memberkati persembahan-persembahan yang diberikan dengan sukarela, dengan penuh sukacita. Engkau memberkatinya. Terima kasih ya Bapa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan memberkati. Menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah dan semakin indah. Jadikanku Dan semakin indah bagimu.